Anda menyaksikan Breaking News Garuda TV bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, Timnas Indonesia siap menghadapi Jepang di laga terakhir babak ketiga grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Timnas Jepang. Pertandingan antara Timnas Jepang melawan Timnas Indonesia tidak akan menentukan nasib kedua tim di tabel klasemen lantaran pasukan Hajime Moriyasu sudah pasti lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga sudah pasti akan melanjutkan perjalanan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah tidak menentukan nasib, laga antara Timnas Jepang kontra Timnas Indonesia dipastikan akan berjalan dengan menarik. Pasalnya, Samurai Biru dan tim Garuda sama-sama bertekad mengakhiri putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang manis. Pemirsa, Timnas Garuda percaya diri tampil menghadapi tim Samurai Biru. Timnas Indonesia diharapkan bisa memberi kejutan dalam laga sore ini. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda melakukan latihan resmi di Suita Football Stadium Senin malam. Latihan ringan serta pola penyerangan diterapkan pelatih Patrick Kluivert untuk para punggawa. Dalam konferensi persnya, pelatih Patrick menyebut percaya diri menghadapi Timnas Jepang meski bermain di kandang Samurai Biru dan Jepang kokoh di puncak klasemen sementara grup C. Hello everybody. First of all, very happy to be here in Japan, Osaka. Both countries are already qualified, so very happy for that. And although we're already qualified, and Japan as well, tomorrow will be a very nice game, I think, to see and to play for Joey, of course. We come with a lot of confidence. Japan is head of the group, the best team of the group, I think. So it will be a very nice game. Timnas Jepang pun mengantisipasi permainan kolektif dari Timnas Indonesia. Terlebih masuknya beberapa pemain diaspora baru ke dalam skuad Timnas Garuda. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, membeberkan kekuatan Timnas Indonesia terletak di lini pertahanan yang dinokadai sang kapten Jay Ijes. Kekuatan Timnas di era pelatih Kluivert masih belum diketahui kekuatannya karena Moriyasu lebih mengetahui gaya bermain saat Timnas ditukangi pelatih Sintayong. Tambahan poin dari laga melawan Timnas Jepang akan mendongkrak posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menggeser Arab Saudi di peringkat ketiga. Sementara untuk Jepang, kemenangan membuat poin mereka menjadi 23 poin dan hanya menelan satu kekalahan selama fase grup. Inilah Suita Panasonic Stadium yang akan menjadi venue pertandingan antara Timnas Jepang menghadapi Timnas Indonesia di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkapasitas sekitar 40.000 penonton, nantinya akan ada sejarah baru tercipta atau mungkin sang Samurai Biru masih terus mendominasi. Kita akan nantikan bersama pada laga Indonesia menghadapi Timnas Jepang nantinya. Dari Osaka, Jepang, Sandi Firdaus, Garuda TV melaporkan. Ya, Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan berikut prediksi susunan pemain Indonesia versus Jepang. Indonesia akan melawan Jepang di Stadion Suita Osaka, Jepang sore ini. Dalam pertandingan ini, kemungkinan Patrick Kluivert tidak banyak melakukan perubahan dalam susunan pemain dan akan mempertahankan banyak pemain yang menjadi starter saat melawan China di laga sebelumnya. Jika merujuk pada hasil positif di laga terakhir, tidak menutup kemungkinan Kluivert akan kembali menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia melawan Jepang. Untuk pemain belakang, Indonesia kemungkinan akan melakukan sedikit perubahan ketimbang saat melawan China. Dengan kemungkinan absennya Rizky Ridho, Indonesia diprediksi akan mencoba menurunkan trio back, yaitu Justin Hubner, Jay Itzes, dan Miss Hilgers. Dengan ditambah bek sayap kanan, Kevin Dix tampaknya berpeluang jadi starter, sedangkan di bek sayap kiri, Calvin Verdonk mungkin belum bisa tergeser. Untuk di tengah, posisi dua gelandang tengah tampaknya peran Tom Hay dan Joy Pelupesi belum bisa digantikan.
bergerak ke posisi gelandang serang. Kluivert kemungkinan akan kembali memasang dua pemain Dewa United, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Sedangkan di posisi ujung tombak, meskipun Marcelino Ferdinand sudah bisa dimainkan, tampaknya Ole Romeni masih belum tergantikan untuk menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia melawan. Ya, jelang kick-off pertandingan timnas Garuda melawan Samurai Biru, para pendukung sudah membadati stadion di Jepang nampaknya, dan kita akan mengetahui situasi di sana. Sudah ada rekan Sandi Firdaus yang terhubung melalui sambungan Zoom. Sandi, silakan dengan informasinya. Sandi, apakah pendukung sudah mulai membadati stadion di Osaka? Ya, selamat sore menjelang malam waktu Osaka, Jepang, Samuel dan juga pemirsa. Memang betul sekali suasana di Stadion Suita ini, tempat saya melaporkan, sudah dipadati, bahkan sebagian supporter sudah masuk ke gate 2, di mana memang tribun untuk timnas Indonesia atau supporter timnas Indonesia yang hadir ke Stadion Suita ini dikhususkan di gate 2. Nantinya akan sekitar 5.000 supporter sudah hadir dan mendukung perjuangan dari timnas Indonesia khususnya menghadapi timnas Jepang. Dan tadi juga ada beberapa tifo dan juga koreo yang telah disiapkan untuk mendukung timnas Indonesia, baik itu di stadion maupun di luar stadion. Yel-yel juga tadi dikumandangkan, khususnya Garuda Jepang berkolaborasi dengan La Grande dan juga beberapa supporter yang hadir telah bersorak-sorai dan juga menyanyikan yel-yel untuk membakar semangat diri mereka sendiri, khususnya untuk termotivasi bagi para pemain. Dan jelang beberapa menit lagi, khususnya tadi juga line up sudah keluar, Samuel dan juga pemirsa, memang ada perubahan yang cukup signifikan, mengingat juga melawan Jepang yang akan dipercayakan mendominasi pertandingan, bahwa pemain atau starting 11 yang dikeluarkan menghadapi China lalu ini berubah, khususnya di sektor tengah, karena memang tidak ada nama Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, ada Yance yang dipercaya termasuk Beckham Putra masuk sebagai starting. Ini menjadi satu perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert, di mana memang kita ketahui Jepang juga mengincar kemenangan untuk mengobati luka mereka kalah dari Australia pada match sebelumnya. Ini juga telah diantisipasi oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Tadi juga ada cederanya Rizky Ridho, ini juga sedikit banyak merubah atau juga mengganggu persiapan. Tapi itu sudah ditambal dengan hadirnya Matt Silhurst dan juga adanya Kevin Dix untuk menutup lubang tersebut. Termasuk hadirnya juga Dean James, ini juga sedikit banyak akan berpengaruh pada sektor pertahanan kita yang dipimpin oleh Kapten Jai Ijef. Samuel, kembali ke studio. Sandi, berarti banyak sekali nampaknya perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sendiri. Bagaimana dengan reaksi kawan-kawan di sana? Apakah yakin dengan ramuan yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert? Ya, tidak hanya tim kepelatihan mungkin dan juga pengurus PSSI, tapi kami di sini para supporter tadi juga saya sempat berbincang, apapun hasil dan juga apapun yang dibawa oleh Patrick Kluivert dan tim ini dipercaya bisa membawa hasil yang signifikan untuk timnas Indonesia away menghadapi timnas Jepang. Karena memang melihat dengan progres dari latihan pertama dan juga official training kemarin, ada perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di bawah. Ketika saya juga berbincang, ada memang melihat kondisi terakhir dari tim. Karena memang kolaborasi dan juga bagaimana paduan antara pemain yang bermain di liga lokal dan juga bermain di luar atau diaspora, pemain diaspora ini juga kemampuannya sudah dipantau oleh tim kepelatihan. Samuel. Sandi, saat ini cuaca di sana gimana, Sandi? Ya, sejak kemarin, bahkan tepatnya saya tiba 3 hari lalu ini, cuaca terus hujan. Saat ini mungkin hujan dengan intensitas rendah tengah berlangsung. Ini saya lagi gerimis-gerimisan nih. Kalau dari tadi pagi hingga siang hari itu hujan dengan intensitas cukup tinggi terjadi, tidak hanya di Stadion Suita tapi juga di sekitaran kota atau juga di kota Osaka, khususnya di prefektur Osaka,
di kota Suita ini juga hujan, tapi angin tidak terlalu kencang, beda seperti kemarin. Angin kencang dan juga disertai hujan dengan intensitas ringan. Ini terjadi di sekitar Stadion Suita. Samuel. Sandi, apakah terlihat atau ada info terkait dengan mungkin pejabat dari negara Indonesia yang hadir ke sana untuk nonton langsung, Sandi? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan Wamendak, Ya. Ibu Roro, bahwa memang tadi bersama dengan keluarga hadir menyaksikan dan optimisme dihadirkan dan juga bagaimana untuk bisa timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Jepang. Hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajaran Esko PSSI yang mendukung, termasuk tadi ada Waketum 1 Zainuddin Amali juga hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana perjuangan, termasuk juga beberapa ada public figure serta juga ada influencer hadir untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia menghadapi Jepang. Samuel. Sandi, terkait dengan tadi Sandi bilang akan ada supporter yang membawa tifo. Apakah memang tifo yang sebesar di Senayan atau bagaimana? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Garuda Jepang yang juga berkolaborasi dengan La Grande, khususnya juga yang membuat tifo. Ini memang ada peraturan yang ketat dari JFA. Mungkin tidak sebesar di Jakarta atau di SUGBK, tapi memang sudah di-approve untuk bisa nanti dibentangkan. Dan juga kita lihat sama-sama karena memang melihat dengan apa yang akan disajikan, akan ada rahasia mungkin sebentar lagi. Ini kita akan melihat dan juga motivasinya adalah membakar semangat. Jadi memang tidak jauh-jauh dari mungkin ikon-ikon yang ada di Indonesia yang nantinya menerkam atau juga untuk membakar semangat dari para pemain. Ini akan ada kolaborasi mungkin dengan figur yang di Jepang begitu. Kita lihat ketika di tandang SWGBK ini juga ada seperti itu mungkin mirip-mirip sama. Ya. Baik, terima kasih Sandi Firdaus atas laporannya dari Osaka, Jepang. Tetap jaga kesehatan di sana, Sandi. Semangat buat kawan-kawan mendukung timnas Indonesia pada sore hari ini nanti. Arigato gozaimasu. Arigato. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengaku optimis timnas Garuda menang melawan tim Samurai Biru. Gimana? Kabar Garuda? Ya baik, tanggapannya Bu? Tanggapannya pokoknya tentunya untuk timnas Indonesia all the best. Ya. We are rooting for you guys. Di mana ini kita sekarang di Osaka. Suita. Osaka Panasonic Stadium. Oke. Semoga menang. Pokoknya semangat. Optimis ya Bu ya? Indonesia di sini. Optimis Bu buat menang. Dukung kalian. Oke. Skor, tebak skor berapa nih? Waduh. 1-0 udah cukup. Oke, Ibu. 1-0. Oke, makasih. Ya, kalau tadi kita sudah ke Osaka, Jepang, kita akan mengajak Anda ke Stadion GBK Jakarta, di mana supporter timnas sudah berkumpul untuk nonton langsung. Sudah ada rekan Fani Agnia di lokasi. Fani, bagaimana euforia penonton atau supporter timnas di sana? Silakan. Halo, selamat sore Sebi dan juga pemirsa. Hari ini menjadi hari laga pertandingan antara timnas Indonesia dengan Jepang yang dilangsungkan nanti pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Tentu pertandingan dilangsungkan di Stadion Suita Osaka Jepang, namun dari PSSI menggelar adanya nonton bersama ataupun nobar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti inilah Sebi suasana dan situasi yang sangat meriah untuk menyambut dan juga menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Nah, kalau bisa saya tunjukkan, Semi, bahwa di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini pertunjukannya memang disediakan banyak sekali layar LED, kurang lebih ada 5 layar LED yang 2 LED ditempatkan di zona 9 Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian 3 layar LED lainnya ditempatkan di luar ataupun di area Gerbang Plaza Utara Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi para pengunjung ataupun supporter ini datang sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang semakin datang semakin padat memenuhi area dari zona 9 Gelora Bung Karno. Para supporter datang dengan menggunakan atribut berwarna merah putih
tentu ini mendukung timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Karena kalau kita melihat Semi dan juga pemirsa bahwa adanya pertandingan ini juga menentukan posisi timnas Indonesia untuk nantinya bisa lolos atau tidak ke Piala Dunia 2026. Karena memang pertandingan ini merupakan round ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang mana dilakukan di Stadion Suhita Osaka, Jepang. Dan kalau pemirsa yang memang nantinya juga akan menyaksikan pertandingan secara langsung di GBK, ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentu memakai atribut merah putih untuk mendukung timnas Indonesia. Kemudian jangan lupa untuk membawa barang-barang seperlunya, tidak diperbolehkan membawa barang-barang terlarang. Dan selain itu, pemirsa ataupun pengunjung yang akan datang juga harap mematuhi peraturan yang ada di Gelora Bung Karno. Baik, terima kasih Fani atas informasinya dari Stadion GBK Jakarta. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ribuan supporter Indonesia diperkirakan akan memenuhi Stadion Suwita City Football Osaka pada laga tim nasional Indonesia melawan timnas Jepang hari ini. Para supporter Indonesia berharap tim Garuda bisa memberikan penampilan terbaik. Diperkirakan tidak kurang dari 5.000 supporter timnas Garuda akan hadir di Stadion Suwita City Football Osaka dalam laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sore hari ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo dan KJRI Osaka bekerja sama dengan Garuda Jepang memberikan dukungan penuh atas kehadiran ribuan supporter Indonesia di Jepang. Dan diharapkan dukungan terhadap tim Garuda bisa dijalankan secara tertib selama pertandingan. Kehadiran para supporter ini tentu bisa menambah semangat tim Garuda saat melawan Jepang nanti, di mana di pertandingan pertama di GBK, Indonesia kalah 0-4. Persiapan per hari ini, H-1 kita ada nyiapin semuanya, tifo segala macam untuk disetrikakan sebelum kick off. Itu kita ke stadion jam 1. Persiapan semua teman-teman orang 30 bakal menyiapkan semuanya. Ada tentunya koreografi dan ada bendera. Pemirsa, kabar kurang baik menerpa timnas Indonesia. Bek tengah Rizky Ridho mengalami cedera. Berdasarkan laporan resmi timnas Indonesia, Rizky Ridho mengalami cedera otot hamstring dan diragukan tampil melawan Jepang sore hari ini. Melalui pernyataan resmi di akun media sosial Kita Garuda, PSSI menyampaikan bahwa Rizky Ridho mengalami keluhan pada otot hamstring kakinya saat menjalani sesi latihan resmi. Hal ini membuat pemain berumur 22 tahun tersebut diragukan untuk tampil melawan Jepang sore ini. Kehilangan Rizky Ridho tentu akan menjadi pukulan bagi timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta ini menjadi pilar penting di lini belakang, terutama sejak membentuk kombinasi solid bersama Jay Itzes dan Justin Hubner dalam formasi 3 back yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Jika Ridho harus menepi, Kluivert mungkin akan mengisi pos Ridho dengan Michel Gers. Pemain yang merumput di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Twente ini memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni untuk tampil di laga penting seperti melawan Jepang. Ya, pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan Fani di Stadion GBK yang mungkin akan menarik salah satu supporter terkait dengan pertandingan sore hari ini. Fani, silakan. Sobat Garudaku tercinta, boleh kita kosongkan dulu saya. Ya, Sebi dan juga pemirsa, antusias dari supporter ini memenuhi ruang demi ruang di Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat hari ini. Tentu kalau dapat saya gambarkan terlebih dahulu, Semi, bahwa di sini para supporter diminta untuk duduk untuk membuat suasana lebih tertib dan juga lebih tertata sebelum nantinya pertandingan dimulai pada pukul 17.35
waktu Indonesia Barat. Ini para pengunjung juga menggunakan atribut merah putih sesuai dengan peraturan dari PSSI untuk acara nonton bersama. Di depan ada 2 layar besar yang memang disediakan oleh PSSI, namun tidak hanya di dalam zona 9 saja, di luar juga sudah ada layar sebanyak 3 buah layar LED. Nah, Sevi dan juga pemirsa pastinya penasaran bagaimana euforia dari para supporter yang Fani, apakah masih bersama kami, Fani? ini datang ke GBK untuk menyaksikan Indonesia lawan Jepang. Seperti apakah antusiasnya? Rame banget ya di sini guys, dan sangat antusias sekali aku juga. seru banget pokoknya, rame di sini. Dan Kakak kenapa pilih GBK untuk nonton bersama? karena dekat dari tempat kerja sih, kalau pulang kerja langsung ke sini. Siapa pemain timnas? Kira-kira prediksi skor Indonesia lawan Jepang berapakah? Prediksi skor aku mungkin 2-0 kali ya. Pastinya Indonesia 2 dan Jepang 0. Satu pertanyaan. Indonesia 2, Jepang 1. Yayasan yang menaungi. Kalau kita lihat kan di sini untuk dari PSSI menggelar nonton bersama yang meriah sekali. Kira-kira kalau kakaknya sendiri bisa menikmati nggak, ini banyak layar yang dipasang dan kakak juga bisa menyaksikan secara jelas gitu. Bagaimana kak euforianya? Apa nama? Iya, seru sih untuk menonton rame-rame kayak gini, jadinya lebih lebih senang aja, lebih seru. Apa tuh? Oh, bahagia sih, senang juga, bersyukur ada nobag di GBK di depan official Garuda Store-nya. Kak, satu kata semangat untuk timnas Indonesia, apakah? Boleh dari Kak Vina dulu. Apa ya? Satu kata semangat ya. Cayo. Itu 3 ya. Oke, kalau dari Kak Anggi satu kata. Tetap optimis untuk melawan Jepang walaupun nggak mudah. Terima kasih Kak Vina dan Kak Anggi untuk semangatnya timnas Indonesia. Nah pemirsa, kita bisa melihat lagi ya, di sebelah kiri saya ini para supporter sudah memenuhi area di zona 6 Stadion Gelora Bung Karno, yang memang kalau kita lihat ini para supporter lebih dari 500 supporter sudah memenuhi sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita bisa melihat semi apakah Indonesia bisa melawan Jepang dalam round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Nanti kita akan simak beberapa menit lagi tentu menuju 17.35 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Semi. Sembarangan. Baiklah, untuk seluruh para sobat Garuda, marilah. Baik Fani, terima kasih atas informasinya. Kita berharap kawan-kawan di sana dan dukungan kawan-kawan supporter Indonesia sampai ke Jepang meskipun kita ada di Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai sudah breaking news kali ini, saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.